Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Menjadi pengajar bagi remaja, kadang kita dihadapkan pada rasa keingintahuan yang begitu hebat dari anak-anak didik kita. Salah satunya yang paling mudah adalah mereka mencoba untuk memahami dari sisi akal maupun berusaha memvisualisasi dalam bayangan maupun benak mereka. Nah, kali ini kita akan berbicara dari salah satu pertanyaan seorang pemuda yang baru bersemangat untuk belajar agama Islam, yaitu belajar dari sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 1145 dan Muslim nomor 1808, yang artinya Rob kita turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku penuhi. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Nah, dari sini pemuda tersebut bertanya tentang menghubungkan ini dengan pengetahuannya terkait dengan rotasi bumi, bahwa ketika saat ini terjadi sepertiga malam terakhir, maka berikutnya akan terjadi sepertiga malam terakhir juga, dan di belahan bumi yang lain juga terus begitu. Berarti setiap saatnya akan ada belahan bumi manusia yang akan mengalami sepertiga malam terakhir. Nah, itulah yang dipahami dari pemuda tersebut, menggambarkan, mencoba memvisualisasi dalam benaknya, kemudian bertanya-tanya. Nah, dari sini kita harus belajar kembali tentang akidah dan juga belajar dari orang-orang yang lebih tahu maupun dari para asatidz kita. Kami rekam penjelasan ini setelah kami bertanya pada Ustadz kami yang saat ini sedang di Saudi ya. Kemudian kita coba baca lagi salah satu web, yaitu muslim.org.id. Nah, dari sini kita memahami bahwa kita harus kembali mempelajari bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ini yang harus dipahami dan kita imani dalam hati, bahwa yang dimaksud dengan, misalnya saja ya di penjelasan yang misalnya ada kata-kata yang diartikan tangan Allah, maka itu tidak kita visualisasikan sebagaimana makhluk. Nah, termasuk dalam hal ini turun ke langit dunia, tentunya kita harus belajar dari para pendahulu kita, dari golongan yang pada zaman dahulu sudah lebih dulu membahas ini. Itu yang poin yang pertama. Jadi
kita akan belajar kembali di situ makna an-nuzul, ya, nuzul. Nah, berkaitan dengan hadis nuzul ini yang kami baca dari muslim.id ya. Sebagian orang mengatakan kami juga beriman terhadap hadis nuzul, akan tetapi kami memahami hadis ini tidak sebagaimana pemahaman kalian. Nah, kita dari sini harus kembali benar-benar sangat berhati-hati terhadap akal kita, ya, sehingga kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang membuat kita ragu. Ketika kita sudah memahami tentang sifat-sifat Allah, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dari sini sudah sangat cukup jelas bahwa kata nuzul di sini yang diartikan sebagai turun tidaklah seperti sebagaimana turunnya makhluk seperti itu. Nah, kewajiban kita dalam beriman terhadap hadis an-nuzul ini bagaimana? Kewajiban kita sebagai seorang mukmin yang beriman terhadap hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu yang pertama, beriman dengan makna atau sifat yang terdapat dalam dalil-dalil sahih sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak bertanya bagaimananya serta tidak menggambarkannya baik dalam pikiran terlebih lagi dalam ungkapan, karena hal itu termasuk berkata tentang Allah Ta'ala tanpa dasar ilmu, sedangkan hakikat Allah Ta'ala tidak dapat dijangkau akal pikiran dan ilmu manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan sikap kita yang ketiga yaitu tidak menyerupakan sifatnya dengan sifat makhluknya. Nah, ini dalam Quran surah Asyura surah ke-42 ayat 11 yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Apabila kita memahami kewajiban ini, maka tidak akan ada lagi keraguan. Kita terhindar dari memvisualkan makna nuzul ini dengan apa yang terjadi dengan makhluk. Tentunya dengan ini kita berharap kita semua mempunyai sikap ya lebih bijaksana menghadapi pertanyaan-pertanyaan remaja kita yang sedang bersemangat-semangatnya mempelajari agama kita. Baik, salam mohon maaf. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.